Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesor PC kalian kepanasan nih? Suka ngambek karena sering overheat, atau parahnya pas bermain game berat PC-nya restart. Kalau memang demikian, maka kalian wajib ganti CPU cooler yang oke punya, tapi jelasnya tidak memperkosa. Siapa bos? Dompet dong. Emang mikirnya kemana coba? Nah, kali ini pas banget ya, kita bakal bahas AIO yang garansinya panjang pakai banget nih. Lebih dari kuliah S1 loh, yaitu 6 tahun. Sebelum dilanjutkan, mari bantu sukseskan channel saya. Caranya tinggal pencet tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Buat prosesor kekinian ngandelin stok cooler ini kurang banget ya. Maksudnya kurang memuaskan. Apalagi kalau buat ngerender yang berat-berat, ya termasuk bermain game juga. Makanya di awal saya bilang baiknya ganti CPU cooler. Dan gak kalah bersaing dengan brand lainnya, Montex mengeluarkan AIO atau liquid cooler terbaru besutan mereka. Yap, Montex Hyperflow ARGB 240. Dengan harga barunya hanya 1,3 juta 3.000 rupiah. Garansi resminya 6 tahun. Dan distributor resminya ini adalah DTG ya. So nggak pakai ragu dengan di seri satu ini. Nah, Montex tipe ini ada dua pilihan warna nih, hitam sama putih. Dan kalau saya cek di marketplace, baik hitam sama putih ini harganya sama ya. Harusnya gini dong, nggak dibeda-bedain. Produk ini bisa dipasang di soket Intel maupun AMD. Untuk Intel sendiri support LGA 115X, 1200, 1700, 1800, dan 20XX. Sedangkan AMD sendiri support AM3, AM4, dan AM5. Dan sesuai namanya, AIO ini punya cahaya keindahan karena ada LED RGB baik di palm headnya ataupun di dua kipas yang terpasang di radiatornya. Untuk detail spesifikasi seperti biasa lihat aja di video atau cek di deskripsi. Informasi di dus Montex ini lengkap banget ya, dari tipenya, tampang AIO-nya, distributornya, dan juga kompatibilitas ARGB di beberapa merek. Dan ini masih dibungkus plastik nih, buat memastikan produk ini belum dijamah. Nggak usah mikir macam-macam ya. Detail spek AIO-nya sendiri ada di bagian samping dusnya, bagian kanan. Kiri nih, kiri apa kanan nih? Terus masalah compatibility dengan soket prosesor ada di bagian atas dus Montex ini. Lanjut kita maksudnya kita unboxing AIO Montex ini. Pertama ada buku panduan yang mana selain 240 di sini juga ada versi 360 ya. So bagi kalian yang nggak paham pasangnya silakan baca buku ini baik-baik. Informasinya cukup lengkap ya. Terus ada satu bungkus buat pendukung pemasangan radiator di dalam PC kalian nih. Kita keluarin satu persatu. Pertama dapat satu bungkus bermacam-macam skrup buat beberapa soket pastinya. Yang di dalamnya lagi dibungkus lagi nih. Dan fungsinya ini beda-beda ya, sesuai dengan soketnya. Terus bungkusan lainnya ini berisi backplate buat Intel maupun AMD. Kemudian dapat satu bracket AMD berbahan metal ya. Sedangkan untuk Intel sendiri udah terpasang di palm headnya. Kemudian dua kali Intel backplate berbahan hard plastik. Dapat dua tubing clips. Tubing apa tabing ya? Berwarna putih pastinya. Dan satu lagi ini apa sih namanya ya? Ini bukan buat cerutu ya. Ini buat mengencangkan baut bracket ke coolernya. Terus dapat bungkusan yang isinya pasta, thermal pasta stand, dan buat ngeratain pasta. Ya cukup lengkap ya paket yang ada di Montex Hyperflow 240 ini. Lanjut kita keluarin radiatornya. Di bagian cooper base-nya ini udah diberikan pasta ya. Inilah kenapa di webnya ada informasi instant enjoyment begins. Dan juga bracket khusus Intel ini udah terpasang di palm headnya ini. Untuk kecepatan maksimum pompanya ini hingga 3100 rpm. Untuk konektor di bagian palmnya ini ada konektor 4 pin, PWM, dan 3 pin RGB cabang 2. Dan bagian palm headnya ini berbentuk permata memancarkan cahaya keindahan. Ini so romantis gak sih? Pujangga ya. Nah selain area tengahnya ini, tulisan Montexnya ini juga bakal menyala abangku. Kemudian panjang selang radiator ini adalah 400 mm dan ini dilapisin nilon ya. Dan ketebalan radiatornya ini hanya 27 mm. Lanjut desain sirip 20 API ini memastikan pendinginan yang efisien.
Terus dua kipas yang terpasang di radiator ini punya kecepatan putar maksimal hingga 2200 rpm. Pakai bearing jenis fluid dynamic bearing. Konektornya ada 4 pin PWM sama 3 pin RGB. Tapi cuma satu ya, nggak cabang dua. Dan menggunakan kabel modular untuk fan-nya. Lebih simpel sih yang beginian dibandingkan mesti colok satu persatu. Lanjut kita pasang I/O ini di PC Intel soket LGA 1700. AMD bos. Ya nggak ada sih, PC saya cuma satu ini doang. Jadi ya ini doang sih andalannya. Pertama kita pasang backplate terlebih dahulu nih. Biar nggak salah kalian lihat informasi soket dari backplate di bodinya. Dan jangan lupa lepas penutup selotip ini ya, biar nempel. Buat pasangnya nggak perlu diatur-atur lagi sih, tinggal kalian tancepin. Kemudian kalian siapin 4 skrup khusus soket LGA 1700. Dan bisa dilihat di pembungkusnya, bagian yang pendek ini yang dipasang di backplate. Jangan kebalik. Bro, bukan videonya yang dibalik, maksud saya pemasangan skrupnya. Aduh, bercanda melulu nih. Nah ini dia nih fungsi dari pipa hitam yang mirip buat tambahan cerutu ya. Dan fungsinya ini buat mengencangkan 4 baut backplate ini. Buat mengencangkan bautnya ini cukup pakai tangan ya. Jelasnya jangan pakai kaki. Kemudian siapin 8 baut pengunci radiator. Sekarang kita pasang radiatornya terlebih dahulu. Dan di sini saya pakai casing Montex XR White. Kalau udah lanjut pasang power 4 pin kipasnya. Karena posisi radiatornya rada ke bawah di casing ini, so masangnya agak butuh effort ya. Effort. Nah itu dia tuh. Itu kaki apa tangan bos? Kaki. Puas. Aduh. Oke, kita buka plastik pelindung di bagian koper besi ini. Dan karena udah diberikan pasta, jadinya langsung aja dipasang. Untuk posisi selang radiatornya ini ada di bagian samping kanan ya, biar tulisan Montexnya nggak kebalik. Lanjut pasang 4 baut model per gini ya. Pertama cukup pasang terlebih dahulu pakai tangan nih. Dan biar lebih afdol pakai kaki. Alah, maksudnya pakai obeng plus ya. Dan kalau udah kelar, silakan kalian pasang 4 pin power pumpnya. Terakhir jangan lupa colokan 3 pin RGB-nya dipasang. Gimana nih? Simple pakai banget. Dengan pasta yang udah terpasang ini mempercepat pemasangan I/O ini. Dan silakan kalian lihat tampilan I/O-nya ketika dihidupkan. RGB di bagian pumpnya ini gede banget ya. Tapi berasa soft ya atau lembut ya, nggak menyakitkan mata, apalagi hati. Biar nggak banyak tanya, di sini saya pakai prosesor Intel Core i5 13400F, 2,5 GHz up to 4,6 GHz, 10 core 16 thread. Motherboardnya sendiri pakai ASRock B760M Steel Legend. Jelasnya kalau dipakein stock cooler, biarpun buat gaming ini lumayan anget ya prosesornya. Makanya wajib beli CPU cooler lagi. Ya mau air cooler atau liquid cooler monggo. Di sini saya pakai Windows 11 dan pakai aplikasi AIDA 64 buat menyiksa prosesornya selama kurang lebih 13 menit. Nah suhu prosesornya paling tinggi di angka 56 derajat Celcius. Ini untuk performance core-nya ya. Sedangkan efisiensi core-nya hanya di angka 50 derajat Celcius. Jelas ini sangat adem. Sedangkan ketika menggunakan Cinebench R 2024 yang mana ini lebih menyiksa prosesor, suhu tertingginya hanya di angka 61 derajat Celcius untuk performance core dan efisiensi core-nya hanya di angka 48 derajat Celcius. Kemudian suara yang dihasilkan dua kipas dengan kondisi full load ini nggak terlalu berisik ya, walaupun tetap juga kedengeran. Cuma nggak bisa dibilang silent banget. Ya seperti kebanyakan radiator 240 pada umumnya. Silakan kalian dengarkan sendiri. Nah di teks power up sendiri, Montex Hyperflow 240 ini dapat predikat Grid Value dan Editor Choice yang memiliki performa yang baik, estetika visual yang oke, fitur yang bagus dan garansi yang super duper panjang. Ayo, kepingin gak nih? Oke, sampai di sini aja dulu bahasan I/O terbaru besutan Montex.
Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan terima kasih sudah mampir di NK Channel.